Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Putri Pandan Berduri ingin menampilkan drama kami. Saya Febrianus berperan sebagai Pilan dan Pangeran Julaila. Saya Nabil Ramadan berperan sebagai Batin Lagoi dan Pangeran Jenang. Saya Zaskia Sandra Aulia berperan sebagai Putri Pandan Berduri. Saya Alvita Zola berperan sebagai Kuidoy. Saya Raja berperan sebagai Danoy. Saya Zaki Gufran berperan sebagai Riosan dan Raja Pulau Gadang. Alkisah di Pulau Bintan, ceritanya ada kepala suku yang tidak memiliki anak. Suatu hari saat ia berjalan berkeliling kampung, ia menemukan bayi yang diberi nama Batin hendak ke mana? Hari sudah mulai sore nih. Berjalan-jalan saja, Batin. Iya, berjalan-jalan saja mengirim udara sore hari. Bagaimana tanggapan hari ini? Batin, bukan dari hari biasanya. Baiklah kalau begitu, rajin ya. Terima kasih Batin. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Iya Batin, keluarga di rumah sudah menunggu. saat menyusuri pantai. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Sayup-sayup ia mendengarkan tangisan bayi. Ia melihat ke kiri ke kanan, namun tak dilihat satu orang pun. Kemudian ia beranjak pergi, namun ia mendengarkan suara itu lagi. Akhirnya ia mengikuti bayi tersebut dan akhirnya Apa? Baik siapa yang tinggalkan di dalam ini? Aduh Tuan, baik siapa yang kau bawa pulang? Aku tidak tahu bila menemukannya di daun dekat pantai. Bahkan tidak ada orang di sana, Batin. Mungkin ada orang kehilangan. Tidak ada bilang. Dan sajalah aku rawat bayi ini sudah besar. Ya Tuan, kasihan juga dengan bayi ini. setelah dewasa, Putri Pandan Berduri hendak dinikahi dengan putra raja atau putra kepala suku. Batin Lagoi menanggapi hal itu sepadan mengingat Putri Pandan Berduri memiliki perangai yang sangat baik. Kamu mau kemana Putri? Sepertinya tergesa-gesa. Ya Pilan, aku hendak ke taman. Jika yang mencariku, bilang saja aku di taman. Baik Putri. Jalan, mana kamu tidak tidur? Tadi aku tidak melihatnya. Putri Pandan Berduri sedang bermain di taman Tuan. Apa pendapat tentang Putri Pandan Berduri. Jalan. Putri adalah orang yang cantik Tuan. Jadi Tuan tidak perlu khawatir. Sementara itu, di seberang laut, hiduplah dua pangeran yang sangat rukun. Selain tapak mereka juga memiliki watak yang baik, namun semua berubah ketika sang raja mengumumkan bahwa Putraku, kalian sekarang sudah dewasa. Inilah saatnya aku mengatakan hal yang sangat penting. Katakan saja Baginda, kami pasti akan mendengarkan kita Baginda. Benar Baginda. Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan lama lagi menjadi raja. Aku akan menunjuk raja baru. Ya Baginda. Itulah sebagai anak pertama dan anak kedua, saya mengangkat Pangeran Julaila sebagai raja. Engkau Pangeran Jenang Perkasa, kau tidak perlu cemburu dengan kakakmu. Kau sudah menyiapkan tugas khusus untukmu, yaitu membantu kakakmu untuk melakukan kerajaan ini. Baiklah Baginda, aku akan menjalankan tugasmu. Ya Baginda, aku akan memberikan yang terbaik. mereka pun akhirnya pergi. Kemudian, setelah pengumuman yang diberikan sang raja terjadi perubahan yang sangat dramatis. Pangeran Julaila yang tadinya memiliki perangai yang sangat baik berubah menjadi sombong karena Aku mau berburu, apakah kamu mau? Baiklah Pangeran, aku akan menemanimu. Jadi, kapan kita akan berburu? Sekarang, tolong ambilkan makananku. Apa? Makanan? Kenapa tidak minta ke Dayang saja? Aku adalah calon raja, jadi aku bebas memerintahkan siapapun. Kenapa kau jadi sombong begini Kanda? Kau sudah keterlaluan. semakin hari tingkah Pangeran Julaila semakin semena-semena. Akhirnya Pangeran Jenang Perkasa pun pergi meninggalkan kerajaan dan berlayar jauh tanpa tujuan. Sampailah ia di pulau di mana Putri Pandan Berduri hidup. Hai, apakah kalian sudah pernah bertemu bagaimana dibicarakan orang-orang? Iya, saya pernah bertemu sekali. Sepertinya dia bukan orang biasa. Kulitnya bersih, tutur katanya juga santun. Benarkah? Jadi benar yang dibicarakan orang itu? Iya, benar sekali. Dia menjual barang dengan harga murah, sehingga banyak orang suka belinya. Kamu tahu siapa dia? Aku dengar dia bernama Jenang Perkasa. Itu yang aku tahu. Masih asik mereka bertiga membicarakan Pangeran Jenang Perkasa, tiba-tiba datanglah orang yang mereka bicarakan tersebut. Macam apa Pak?
Oh Candy, kamu siapa? Sepertinya kamu bukan orang sini. Iya benar. Penjual baru yang dari desa seberang. Tapi aku akan menetap di sini. Namun aku belum mencoba baik kepala suku di sini. Oh kamu pedagang itu ya? Kendi ini berapa harga? Yang ini berapa? Untuk kendi yang ini harganya 2 keping pak. Oh murah ya? Tapi maaf nak, kami sedang tidak mengutarakan kendi. Mungkin lain kali saja. Berapa? Permisi dulu. Datanglah Pilan yang baru selesai belanja menemui dan menyapa mereka. Selamat siang bapak-bapak. Sepertinya lagi santai. Dia lagi membicarakan pedagang seberang itu. Benar-benar. Pedagang yang mana? Itu pedagang yang membuat harga murah dan perilakunya. Yang tampan dan berkulit putih itu tuan. Oh jadi benar berita yang beredar. Kampung kita sedang kedatangan pedagang yang santun. Tuan, seperti di kalangan bangsawan. Batin Lagoi pun mendengar tentang Pangeran Jenang Perkasa dari cerita Pilan. Ia pun penasaran dan akhirnya mengundang seluruh orang penting di pulau tersebut untuk mengadakan pesta di rumahnya. Sudah lama kita tidak mengadakan pesta dengan rakyat. Bagaimana besok lusa kita mengadakan pesta? Sepertinya itu menarik ya. Pasti ramai orang yang akan datang. Kau akan memakai pialan untuk menyiapkan semuanya. Pialan? Apa tuan? Aku ingin kau menyiapkan semuanya, serta kau mengundang para ketua dan juga para pedagang dari seberang laut itu. Baiklah, aku akan menyiapkan semuanya tuan. Pangeran Jenang Perkasa yang juga hadir dalam pesta itu diam-diam memperhatikan Putri Pandang Berduri. Sambil menyantap hidangan yang disediakan, sesekali ia mencuri pandangan. Aku senang sekali bisa datang ke pesta makan ini. Iya benar, Batin Lagoi memang benar-benar pemimpin yang baik. Benar, dia tidak pernah mengabaikan rakyatnya. Baiklah, terima kasih atas kedatangan kalian di pesta ini. Pesta ini juga rasa syukur kita atas berkah yang telah diberikan kamu. Juga syukur atas telah belajar dewasa yang menurut saya tentang Muda, marilah. Aku juga hadir di sini. Apa yang sudah kamu lakukan? Tuan dari balik kami. Jangan kaget anak muda, Tuan Bating memang baik. Dia sering mengadakan acara seperti ini untuk rakyatnya. Iya, benar. Mari Tuan, silahkan. Ya Tuan, silahkan. Iya, tidak usah sungkan-sungkan. Aku sebenarnya belum pernah melihatmu. Siapa namamu? Pedagang dari seberang lautan, Tuan. Namaku Jenang Perkasa. Asalku jauh, Tuan. Tapi itu tidak penting. Yang penting aku ingin menetap di sini karena aku mencintai kampung ini. Silahkan. Tutur katamu berbeda dari rakyat biasa dan kamu memiliki santun yang baik. Apakah kamu berasal dari keluarga bangsawan? Saya memang dari keluarga yang berada, Tuan. Tapi atas kesombongan abang saya lebih memilih pindah ke kampung ini. Lebih baik saya menjadi orang biasa daripada menjadi anak bangsawan yang seperti itu. Sangat mulia gimana? Setelah pembicaraan tersebut diakhiri, pesta Pangeran Jenang Perkasa diundang di dalam kediaman Batin Lagoi. Di sana Batin Lagoi mengutarakan niatnya untuk menyudokan putrinya dengan Jenang Perkasa. Akhirnya Putri Pandang Berduri dan Pangeran Jenang Perkasa pun menikah dan hidup bahagia bersama 3 orang anaknya. Pangeran Jenang Perkasa pun akhirnya menggantikan Batin Lagoi menjadi kepala suku di sana. Ia memerintah dengan sangat bijaksana hingga daerah tersebut semakin maju dan makmur. Pangeran Jenang Perkasa dan keluarganya pun menghabiskan hidup dengan damai.